Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak Dosen Ahmad Bubarok selaku dosen mata kuliah pemrograman web lanjut, juga teman-teman dan hadirin sekalian. Tidak lupa saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Helmalia Putri. Di sini saya berperan untuk membuka presentasi kelompok kami dengan topik Sistem Informasi Persediaan Barang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Perkembangan teknologi telah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk menjadikan perusahaan yang dikelolanya siap dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis yang semakin ketat. Salah satu contohnya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk persediaan barang. Pengecekan stok persediaan barang dagang merupakan salah satu fungsi yang penting demi kelancaran operasional toko. Perkembangan teknologi telah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk menjadikan perusahaan yang dikelolanya siap dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis yang semakin ketat. Salah satu contohnya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk persediaan barang. Pengecekan stok persediaan barang dagang merupakan salah satu fungsi yang penting demi kelancaran operasional toko. Dalam sistem informasi persediaan barang, manfaat dari sistem itu sendiri adalah membantu karyawan untuk mendata persediaan barang, memberikan informasi kepada karyawan ketika jumlah persediaan barang akan habis, membantu karyawan untuk mengetahui jumlah persediaan barang. Kemudian untuk identifikasi masalah itu sendiri adalah apa itu sistem informasi persediaan barang, bagaimana sistem persediaan barang bekerja, mengapa sistem persediaan barang dinilai sangat efektif untuk digunakan sebagai penunjang kebutuhan sistem toko, siapa saja yang dapat menggunakan sistem secara menyeluruh. Sistem penyediaan barang memiliki batasan masalah dan tujuannya. Batasan masalah dalam sistem ini adalah dalam sistem informasi persediaan barang, manfaat dari sistem itu sendiri adalah membantu karyawan untuk mendata persediaan barang, memberikan informasi kepada karyawan ketika jumlah persediaan barang akan habis, membantu karyawan untuk mengetahui jumlah persediaan barang. Aplikasi berbasis web, sistem informasi persediaan barang ini tidak sampai dengan proses transaksi pembayaran. Kemudian sistem informasi persediaan ini menggunakan metode PDO. Tujuan dari sistem ini adalah membangun sistem informasi yang dapat mencatat, menghitung data persediaan barang masuk dan barang keluar, serta dapat memberikan informasi yang akurat kepada pengguna mengenai barang yang kosong maupun yang tersedia sebagai tanda bahwa penjualan dapat dilakukan. Menambah nilai guna dan akurasi penjualan yang dapat menguntungkan toko, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas daya saing penjual untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Saja saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai materi bab 2, hasil dan pembahasan. Pengertian sistem informasi itu apa sih? Sistem informasi merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait satu sama lain dan bekerja sama untuk memproses, memasukkan input yang ditunjukkan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran, yaitu output yang diinginkan. Yang pertama itu ada deskripsi aktor. Nah, aktor pada sistem ini terdiri dari satu aktor yang yaitu karyawan sebagai user dan sebagai pengguna utama yang menggunakan sistem ini. Nah, di sini ada tabel, yaitu yang nomor 1 itu karyawan sebagai aktor. Nah, deskripsinya adalah orang yang memiliki hak akses keseluruhan untuk menggunakan aplikasi sebagai sistem pengelolaan data barang dan sebagai penunjang keputusan dalam penentuan penjualan toko. Di sini ada deskripsi use case. Yang pertama ada login sebagai use case, aktornya karyawan, deskripsinya proses awal yang tampil di sistem untuk masuk ke dalam aplikasi dan membutuhkan username dan password yang sebelumnya telah terdaftar. Yang kedua ada register sebagai use case, aktornya karyawan,
Deskripsinya, opsi pilihan yang dapat digunakan apabila karyawan belum terdaftar sebelumnya dan dapat mengisi form seperti ID, username, nama lengkap, alamat, atau password. Sebelum kita login, kita mengisi dulu register. Jika sudah mengisi registrasi, kita bisa langsung masuk login dan langsung ke beranda. Ketiga, ada tabel barang masuk, aktornya karyawan, dan deskripsinya sistem yang digunakan untuk menginput barang yang masuk atau datang dari supplier sebagai laporan kepada owner dan sebagai catatan ketersediaan stok barang di toko. Yang keempat, ada tabel barang keluar, aktornya sama, karyawan, dan deskripsinya sistem yang digunakan untuk menginput barang yang keluar atau sudah terjual sebagai laporan penjualan. Yang terakhir, ada tabel barang reject. Pada tabel barang reject ini, barang yang kondisinya rusak atau tidak memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diperbaiki atau tidak memenuhi standar atau uji coba kelayakan. Jadi pada barang reject ini data barang yang seperti robek, tidak memenuhi standar dalam produksi, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan Permatasari. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang database beranda, database login atau regis, database data barang masuk, dan database data barang keluar. Pada database beranda, saya dan teman-teman saya membuat 4 tabel. Yang pertama ada tabel TB user, yang kedua data barang, yang ketiga data barang masuk, dan yang terakhir itu data barang keluar. Untuk penampilan database-nya, untuk tabel namanya, yang pertama ada barang keluar, kami namakannya barang KLR. Kemudian barang masuk kami namakan barang MSK. Dan yang ketiga yaitu data barang kami namakan data BRG, dan yang terakhir TB_user. Setelah membuat database dari beranda, klik simpan. Setelah disimpan, kita akan ke localhost dan akan menampilkan beranda, yaitu diantaranya ada barang masuk, barang keluar, data barang, dan logout. Di sini ada penampilan juga bagaimana beranda yang kami buat. Selanjutnya ada tabel registrasi. Pada tabel registrasi, kami juga membuat 4 tabel. Di antaranya ada ID user, username, password, dan nama. Untuk cara membuat database-nya, pada nama kami membuat ID user menjadi ID dan tipenya integer, jumlahnya 200, 0. Untuk yang kedua, username, kami menamainya sama username, kemudian tipenya varchar, jumlahnya 200, 0. Yang ketiga, password, kami menamainya juga password, tipenya varchar, jumlahnya 200, 0. Untuk yang terakhir yaitu nama, kami menamainya juga nama, tipenya varchar, jumlahnya 200 dan 0. Kemudian kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, kita akan menemui ke localhost kembali. Kita akan mendapatkan tampilan login dan registrasi seperti pada gambar di atas. Pada tampilan login, kami membuatnya dengan simple, jelas, dan mudah dimengerti. Yang pertama, di sini ada judul dari program yang kami buat, yaitu Sistem Informasi Persediaan Stok Barang. Kemudian di bawahnya adalah logo dari STIMIC Horizon Education. Kemudian di sini langsung ada form untuk login. Di antaranya ada username, password, kemudian tombol untuk login dan untuk registrasi. Kemudian jika karyawan belum mempunyai username dan password untuk login, karyawan bisa langsung mengklik tombol registrasi. Di sini kami menyediakan form registrasi, yaitu di antaranya username,
nama dan password. Kemudian klik registrasi untuk menyimpan username dan password agar bisa login dengan mudah. Dalam database barang masuk, saya menambahkan 4 tabel. Ada kode barang, nama barang, jumlah atau pieces, dan keterangan. Untuk di PHP My Admin-nya, kode barang saya menuliskan namanya itu kode underscore BRG, dan tipenya varchar, jumlahnya 50, 0. Yang kedua, nama barang saya menuliskannya nama underscore BRG, tipenya varchar, jumlahnya 50, 0. Dan yang ketiga yaitu PCS atau pieces, jumlahnya tipenya varchar juga dan kode jumlahnya 50, 0. Dan yang terakhir keterangan saya menulisnya dan tipenya itu masih varchar, jumlahnya 200, 0. Setelah database dibuat, kita akan masuk ke localhost untuk melihat dari hasil dari program dan database yang telah kita buat untuk data barang masuk. Ini hasil dari data barang masuk. Di sini ada tampilan data barang masuk dan update data barang masuk. Sekarang kita lihat tampilan dari data barang masuk. Dari tampilan data barang masuk, ada kode barang, nama barang, jumlah barang, dan keterangan, dan ada kolom simpan. Dan di atas dari please fill in itu ada kolom buat hasil dari kita menginput barang di please fill in ini. Selanjutnya di sini ada tampilan dari update data barang masuk. Kenapa kami mengadakan tampilan update data barang masuk? Gunanya yaitu untuk mengubah, menghapus, atau mengedit data yang telah kita input di data barang masuk. Seperti inilah tampilannya, dari mulai kode barang bisa diedit, dihapus, ataupun nama barang, jumlah barang, dan keterangan. Setelah itu disimpan. Selanjutnya ada database data barang keluar. Di sini saya membuat 4 tabel, sama seperti database data barang masuk ya. Ada kode barang, nama barang, jumlah barang, dan keterangan. Untuk name, type, dan nullnya dan jumlahnya juga sama aja. Dari mulai kode barang menjadi kode underscore BRG, type-nya chart, dan null. Nama barangnya nama underscore BRG, jumlah barangnya PCS, dan keterangannya ket. Di situ kita langsung simpan aja database-nya. Setelah kita disimpan, kita masuk juga ke localhost untuk melihat hasil dari database dan pemrograman data keluar barang. Di sini ada tampilan data barang keluar dan update data barang keluar. Kalau dilihat dari gambar sama aja sebenarnya, sama kayak data barang masuk. Mulai dari kode barang, nama barang, jumlah barang, dan keterangan, dan simpan juga. Nah, di atas please fill in juga sama, nanti akan muncul hasil dari kita menginput sebuah data ke please fill in ini. Kemudian di tampilan update data barang keluar juga sama, ketika kita ingin mengedit atau menghapus suatu data yang telah kita input, kita dapat masuk ke tampilan update data barang keluar. Setelah itu kalian bisa simpan dan hasilnya akan berubah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsiti Nurjana, Prodi Informatika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan database data reject. Untuk database-nya, tabelnya terdiri dari kode barang, nama barang, keterangan, dan PCS. Di sini menggunakan tipe varchar. Untuk tampilan data reject dan update data rejectnya,
Di sini tampilan data rejectnya terdiri dari kode barang, nama barang, jumlah barang, dan keterangan. Dan untuk update data rejectnya, tampilannya bisa dilihat. Langsung kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem yang dirancang adalah sistem informasi persediaan barang di bagian gudang. Sistem ini dapat memberikan beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem yang sedang berjalan saat ini, yaitu efisien dan efektif dalam pengolahan informasi dan pengelolaan data persediaan barang. Saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan pengembangan sistem informasi persediaan barang adalah melakukan pencatatan data secara rutin untuk menghindari adanya kehilangan data yang penting dan mempertahankan kinerja yang baik yang telah dicapai dan dilaksanakan oleh toko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi persediaan stok barang itu sendiri. Kita masuk dulu ke Regis, kemudian akan tertampil username, nama, dan password. Di sini saya memasukkan username. Nama saya sendiri, kemudian passwordnya. Kemudian masuk ke Regis. Sudah terdaftar, maka akan masuk ke menu login. Di sini saya masuk seperti yang tadi saya daftarkan. Passwordnya juga. Ya, sudah bisa masuk. Di sini kemudian akan tertampil menu seperti barang masuk, barang keluar, dan data barang reject. Ada logout juga apabila si pengguna mau mengeluarkan akunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elijah Frisa dari Prodi Informatika semester 6 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai menu barang masuk. Langsung saja kita akan masuk ke menu barang masuk. Nah, di sini ada keterangan kode barang, nama barang, jumlah barang, dan keterangan. Kita isi terlebih dahulu kode barang, misal A 001, nama barangnya yaitu toko, jumlah barangnya 1, keterangannya misal baru. Jika sudah diisi semua, kita simpan. Nah, ini sudah bisa terlihat ada kode barang A001, nama barangnya Koko, pieces atau jumlahnya itu 1, keterangannya baru. Kita mau ngedit di bagian jumlah barang menjadi 3. Lalu kita simpan. Nah, piecesnya atau jumlah barangnya menjadi 3. Kita mau menghapus, bisa pilih hapus. Nah, akan hilang. Kode barang nggak ada, nama barang nggak ada, piecesnya nggak ada, keterangan pun nggak ada. Setelah itu kita kembali ke home, lalu presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Intan. Terima kasih. Dalam demo program Sistem Informasi Persediaan Barang, di sini saya akan menjelaskan bagaimana data keluar barang tersebut digunakan dan bagaimana caranya dalam proses sistem informasi persediaan barang tersebut. Langsung saja di sini saya akan masuk ke barang keluar. Dapat dilihat di barang keluar ada kode barang, nama barang, jumlah barang, dan keterangan barang. Dalam kode barang saya akan mencontohkan misalkan kode barangnya A001, nama barangnya Koko, jumlah barangnya 2, keterangan barangnya baru. Simpan. Di sini kalian langsung masuk ke update data barang keluar. Sekarang kita dapat mengubah hasil dari data simpan data keluar barang tadi. Saya di sini akan mengubah hasil dari kebaya. Di sini ada A002 kebaya, piecesnya jadi 3 dan barunya diganti menjadi bekas. Nah, dapat dilihat hasilnya menjadi berubah. Yang asalnya
spiesnya itu 1 berubah menjadi 3. Oke, di sini saya akan hapus kembali dan kembali ke menu utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsi Siti Nurjana, Prodi Informatika semester 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Intan Permatasari. Nah, kita langsung ke menu data barang reject yang terdiri dari kode barang, nama barang, jumlah barang, dan keterangan. Masukkan kode barangnya A001, nama barangnya pokok, jumlah barangnya 3. Untuk masukkan keterangan barangnya baru. Lalu klik simpan. Nah, di sini sudah tampil ada kode barang, nama barang, jumlah barang, dan keterangan. Kalau misalkan kita mau editnya, klik option edit. Nah, berikut tampilannya. Kita ubah jumlah barangnya menjadi 2. Lalu klik simpan. Nah, untuk jumlah barangnya berubah. Kalau misalkan kita mau menghapus, klik option hapus. Nah, kode barang, nama barang, jumlah barang, dan keterangannya tidak ada. Setelah itu, hapus dan diedit sudah selesai. Langsung ke menu utama. Back. Logout. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.